Halo semua, sebelum kita bahas soal matematika kali ini, ingat ya untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Di layar, kita sudah disediakan 3 soal. Ada 3 soal cerita. Kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama adalah soal cerita, yaitu tentang soal perbandingan. Kita baca dulu soalnya. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau, Desa Pergarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Oke, pertanyaannya adalah berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Info yang kita punya dari soal ini adalah 1.500 liter getah karet dapat dihasilkan dari 200 pohon. Jadi dari info tersebut kita bisa mulai perbandingannya. Kita tulis terlebih dahulu saja. Kita tulis di sini jumlah pohon berbanding liter getah. Oke. Jumlah pohonnya ada 200, menghasilkan berapa liter getah? Ada 1.500. Oke. Selanjutnya, kalau satu pohon maka menghasilkan berapa liter getah? Agar menjadi satu pohon, dari 200 pohon kita bagi menjadi 200. Kita bagi dengan 200. 200 dibagi 200. Kemudian di sini juga yang sebelah kanan 1.500 dibagi dengan 200. Hasilnya adalah 200 dibagi 200 hasilnya adalah 1. Kemudian 1.500 dibagi 200 hasilnya adalah 7,5 atau 7,5. Jadi jawabannya adalah satu pohon karet akan menghasilkan 7,5 liter getah. Seperti itu. Iklan Yummy Dimsum dulu ya. Ini dimsumnya halal dan tanpa MSG loh. Rasanya yummy banget dan dijamin pasti ketagihan. Langsung kamu cek aja ya link ordernya di deskripsi. Bisa langsung diantar selagi masih ready stock. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal cerita. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Kemudian jantung marmut berdetak 1.200 kali dalam 4 menit. Kemudian dan jantung kelinci berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Pertanyaannya, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Oke, di sini kita pertanyaan adalah hewan mana yang paling banyak berdetak dalam 1 jam. Kita ada info yang sudah kita dapat dari soal adalah jumlah detak jantung berbanding berbanding menit jumlah waktunya dari tikus, marmut, dan kelinci. Kita tulis dulu aja info yang kita peroleh dari soal. Kita tulis dimulai dengan tikus. Kita tulis di sini tikus. Perbandingannya adalah jumlah dalam 2 menit tikus menghasilkan 840 kali detak jantung. Oke. 2 menit berbanding 840 kali. Kita sederhanakan dulu. Ini jadi 1, 2 per 2 berbanding 840 bagi 2. Hasilnya adalah 1 banding 420. Dari sini pertanyaannya adalah kan berapa jumlah detak
jantung dalam 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kita kali 1 dikali 60 berbanding 420 dikali 60. Hasilnya adalah 60 banding 25.200. Jadi dalam 1 jam, dalam 60 menit atau dalam 1 jam, tikus akan mengalami detak jantung sebanyak 25.200 kali. Sekarang kita cek untuk hewan marmut. Hewan marmut dalam sesuai info yang kita peroleh dari soal, dalam 4 menit menghasilkan 1.200 kali detak jantung. Dalam 4 menit menghasilkan 1.200 kali. Kita sederhanakan dulu menjadi 4 bagi 4. Di sini 1.200 dibagi 4. Hasilnya adalah 1 banding 300. Lalu kita ubah menjadi 60 menit. 1 dikali 60 berbanding 300 dikali 60. Hasilnya adalah 60 banding 1.800. Jadi, hasilnya adalah 18.000 maksud saya. Jadi dalam 1 jam atau dalam 60 menit, marmut mengalami detak jantung sebanyak 18.000 kali. Kita lanjut ke hewan kelinci. Hewan kelinci dalam 5 menit menghasilkan detak jantung sebanyak 1.025 kali. Kita tulis terlebih dahulu. Kelinci dalam 5 menit menghasilkan 1.025 kali detak jantung. Kita bagi terlebih dahulu. Kita sederhanakan 5 bagi 5, kemudian 1.025 dibagi 5. Hasilnya adalah 1 banding 205. Kemudian kita kalikan dengan 60 agar menjadi 1 jam atau kali 60 menit. 1 dikali 60 berbanding 205 dikali 60. Hasilnya adalah 60 berbanding 12.300. Dalam 1 jam, dalam 1 menit, kelinci akan mengalami detak jantung sebanyak 12.300. Kita sudah dapetin info bahwa tikus dalam 1 jam ada 25.200. Kemudian marmut detak jantungnya dalam 1 jam adalah 18.000. Dan yang terakhir, kelinci dalam 1 jam detak jantungnya adalah 12.300. Jadi dalam 1 jam di antara 3 hewan tersebut yang paling banyak adalah detak jantung hewan tikus. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Perusahaan sereal memberikan informasi nilai gizi kepada pelanggannya sesuai dengan tabel yang terlihat pada layar. Kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu Vina makan 75 gram sereal. Jadi berapakah kalori yang Vina dapatkan? Nah, untuk mendapatkan berapakah kalori yang Vina dapatkan, kita perlu lihat perbandingan antara info takaran dengan info kalori yang ada pada tabel di soal nomor 3. Kita bandingkan. Untuk soal nomor 3A ya, ada kita tulis takaran berbanding kalori. Takarannya kita ada 50 gram berbanding 150. Kita ambil contoh sampel baris yang pertama saja bisa. Kita sederhanakan dulu, yaitu 50 menjadi per 50.
berbanding 150 per 50. Hasilnya adalah 1:3. Jadi, jika yang ditanyakan adalah jika Vina makan 75 gram sereal, maka kita kalikan 1 dikali 75. Kemudian sebelah sini juga 3 dikali 75. Hasilnya adalah 75 berbanding 3 dikali 75 adalah 225. Jadi, jawaban dari soal nomor 3A adalah jika Vina makan 75 gram sereal, maka Vina akan mendapatkan 225 kalori. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3B. Rofik makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Jadi berapa gram sereal yang Rofik makan? Kita tulis lagi, kita buat tabel. Kita tulis di sini kalori berbanding takaran. Lalu kita sesuaikan dengan yang di sini, 150 kalori berbanding 50 gram. Kita sederhanakan di sini 150 bagi 150. Kemudian di sini 50 per 150. Hasilnya adalah 1:1/3. Kemudian Rofik sesuai dengan soalnya, Rofik makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Jadi kita tulis di sini 1 dikali 1000. Kemudian berbanding 1/3 dikali 1000. Hasilnya adalah 1000 berbanding 1000 per 3. Jadi, Rofik makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rofik makan? 1000 kalori, maka hasilnya 1000 per 3 atau 1000 banding 333,3 gram. Jadi Rofik makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rofik makan adalah 333,3 gram. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3C. Tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan kalori dengan sembarang takaran sereal. Kita definisikan terlebih dahulu kalori, K sebagai kalori, kemudian T sebagai takaran. Perbandingan antara kalori dengan takaran adalah 150 per 50. 150 per 50. Jadi K per T sama dengan 150 bagi 50 hasilnya adalah 3. Kemudian berapakah nilai K? Nilai K adalah 3. Kita pindahkan T ke sebelah kanan menjadi K sama dengan 3T. Jadi bentuk persamaan yang kita peroleh untuk menentukan berapa kalori dengan sembarang takaran sereal adalah K sama dengan 3T atau jumlah kalori sama dengan 3 kali takaran. Seperti itu.
Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3D. Tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan takaran gram sereal jika sembarang kalori diketahui. Kita tulis terlebih dahulu, kita identify diketahui takaran sebagai T. Kita tulis T sama dengan takaran, kemudian kalori dengan huruf K. Kalori. Perbandingan antara takaran dengan kalori sama dengan, kita lihat di sini, takarannya 50 berbanding kalorinya 150. Lalu T per K sama dengan 50 bagi 150. Hasilnya adalah 1/3. Lalu takaran sama dengan berapa? T sama dengan berapa? Kita pindahkan K di sini dari kiri ke kanan. Awalnya dibagi menjadi dikali. T sama dengan 1/3 K. Jadi persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan takaran gram sereal jika sembarang kalori diketahui adalah T sama dengan 1/3 K, atau takaran gram sama dengan 1/3 kalori. Seperti itu. Demikian video bahas soal matematika kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu. Ingat ya untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.